Oke, pertama saya ucapkan selamat sore, selamat bergabung Pak Aris. Pak Aris ini mudah-mudahan ke depan kita menjadi bisa mitra kerja untuk jangka waktu lama. Yang perlu saya jelaskan ke Pak Aris, dan setelah Pak Aris bergabung di perusahaan ini, yang mana kita mengharapkan semua driver yang bekerja di perusahaan ini harus memahami apa unit yang dioperasikan. Seperti yang telah saya ceritakan panjang lebar tentang pengenalan unit ini dan bagaimana sistem pengoperasiannya. Kenapa saya jelaskan sampai segitu detailnya? Kita menghindari agar tidak terjadi kesalahan pengoperasian yang bisa menimbulkan kerugian yang sangat besar. Jadi panjang lebar sudah saya ceritakan, saya uraikan, yang mana saya berharap Pak Aris bisa mengikuti pengoperasian seperti yang kita harapkan standarnya. Seperti pertama tadi kan itu pengenalan unit. Kedua, perlu kita pahami unit ini kita akan pergunakan untuk mengangkut apa? Kita kan akan mengangkut alat berat. Yang mana pengangkutan alat berat itu risikonya sangat tinggi. Pertama, perlu dulu kita pahami dan kita ketahui apa potensi bahayanya yang terkandung dalam pekerjaan kita. Nah, ya itu aku belum tahu tuh. Jadi kita harus memahami apa alat yang kita akan bawa dan risikonya apa yang harus kita lalui di jalan. Seperti mungkin Pak Aris pernah melihat atau kendaraan itu bawa alat berat. Risiko yang terbesarnya itu apa? Ya tentu odol ya. Yang jelas odol overload, overdimensi. Jadi perlu kita desain sedemikian rupa cara proses loadingnya bagaimana, karena risiko yang terbesar terutama yang sering terjadi kita alami adalah mengenai kabel listrik. Kabel listrik yang iya itu ya? Kabel listrik yang mana kemarin pun ada kejadian yang fatality, seorang operator harus meninggal dunia meregang nyawa Karena kabel? Iya, kena kabel dan kena arus. Yang mana kita berharap untuk kedepannya tidak lagi terjadi hal seperti itu. Yang mana tujuannya juga agar kita bekerja selamat. Nah, jadi itu poin-poin yang perlu kita perhatikan. Bagaimana proses loading yang sebenarnya, yang seperti telah saya ajarkan, bagi kita yang ngatur semuanya Pak. Di mana posisinya yang amannya, nggak berat kiri, nggak berat kanan, nggak berat depan, nggak berat belakang, agar kita membawanya pun dalam keadaan nyaman. Bolak-balik begitu juga ketika alat yang akan kita bawa itu mau naik ke kendaraan kita harus pantau betul, kita harus pandu. Mau naik begitu pun mau turun. Karena trek alat tersebut kan terbuat dari besi. Yang mana bak kita pun terbuat dari besi. Jadi bila mana besi ketemu besi, itu sifatnya licin. Jadi ketika berkendara pun kita, walaupun perasaan kita setelah kita ikat dengan benar dengan rantai, jangan terlalu percaya akan rantai tersebut. Banyak hal terjadi ketika gagal dia pengoperasian di tanjakan, sehingga alat tersebut melorot dan jatuh. Bahkan belum lama ini ada kejadian konyol kita, alat tersebut melorot, jatuh dan menimpa kaki teman kita sendiri, saudara kita sendiri. Ada kebetulan kemarin teman kita satu tim. Juga? Iya, jadi saya sangat berharap kepada Pak Aris agar bekerja biarlah pelan, slow but sure, pelan tapi pasti. Jangan malu bertanya, karena dengan banyak bertanya kita akan banyak tahu. Dengan banyak bertanya kita akan banyak ilmu. Nggak peduli orang lain mengatakan kita bodoh, nggak masalah. Yang penting kita mau belajar ya? Iya, itu yang penting. Jadi dalam bekerja ini ada 3 tahap yang perlu kita pahami. 3 tahap, yakni pertama adalah kemauan. Ini yang dasar. Iya, kemauan. Nah, kemauan, kemampuan, kesempatan. Ada kesempatan, kita nggak punya kemampuan, jom, gagal. Ada kemampuan, tapi tidak ada kemauan untuk mempelajari, sama juga bohong. Tapi ketika kita mempunyai rasa mau,
ketika kita belajar kan tentu kita punya kemampuan. Iya. Setelah kita mampu, begitu ada kesempatan, tentu kita orang yang pertama akan diberi peluang. Iya. Jadi itulah kira-kira tahap-tahapan yang perlu kita terapkan di tempat kerja kita. Tunjukkanlah performa kerja kita yang maksimal agar customer merasa tertarik, dan ketika mereka ada mobilisasi alat kembali, pastikanlah kita orang pertama yang akan dihubungi untuk memobilisasi alat beliau. Jadi jaga komunikasi kepada customer. Ketika ada kita trouble di jalan, tingkatkan kerjasama tim. Tanya teman, tanya mandor, yang mana mudah-mudahan kita akan dapat solusi jalan keluar yang terbaik. Jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan, yang mana kesimpulan itu belum tentu benar. Jadi kalau bisa, bekerjalah dengan benar. Karena kalau kita bekerja dengan benar, tentu hasilnya jelas baik. Kalau kita bekerja baik, belum tentu hasilnya benar. Jadi itulah yang saya harapkan. Ketika nanti Pak Haris merasa bingung atau merasa buntu, silakan kapan saja Pak Haris bertanya, dengan sukarela akan saya jawab, akan saya bantu apa permasalahannya. Kalau itu menyangkut bidang kerja. Ya, permasalahannya ini Pak, Ya. saya belum pernah nih bawa safe loader. Iya, Jadi itu kan saya belajar lagi dari awal. iya. Cara ngikatnya, cara naikin jacknya. Oke. Satu pertanyaan yang patut diacungi jempol. Oke. Nanti ketika kita sampai di pool, saya rasa nggak saya aja, teman-teman yang lain pun akan mengajari dan mendemonstrasikan cara kerja safe loader tadi. Ya. Yang pertama, sebelum kita menjek kaki safe loader, pastikan dulu landasannya dalam keadaan rata. Jangan Landasan yang mana nih? landasan jacknya, Pak, landasan jacknya. Karena kalau kita tidak rata akan menimbulkan kemiringan. Oh iya. Dan ketika setelah kita jack miring, jangan coba sekali-sekali untuk menaikkan alat, Alatnya. karena sangat rentan resikonya terhadap bahaya. Jadi pastikan dulu, bila penting tambah dengan ganjal. Kayu gitu. Iya, Biar nggak ambles gitu ya Pak. betul. Jadi setelah mobil, seperti saya bilang tadi, ketika alat mau naik, pastikan itu dipandu dengan benar. Kira-kira menurut Bapak sudah pas posisinya, nggak berat kiri, nggak berat kanan, nggak berat depan, nggak berat belakang, turunkan jack secara perlahan. Dan pastikan jack tergulung dengan benar. Bila penting, pasang lagi safety-nya, karena sering saya temui kaki safe loader itu sealnya udah banyak yang bocor, sehingga ketika parkir lama dia akan turun sendiri. Ya. Jadi kalau kita nggak peduli, nggak menyadari, ini bisa saja nanti akan turun terus sampai ke tanah. Sementara kita lagi jalan, itu sangat berbahaya. Bisa safe loader kita akan patah. Begitu juga cara mengikat kargo yang kita muat. Cari titik tumpu yang benar. Proses ikatnya agar saling memegang. Pastikan dia nggak melorot ke belakang, nggak melorot ke depan, nggak melorot ke kiri, nggak melorot ke kanan. Jadi itu nanti itunya dialas nggak Pak? Kalau alatnya naik nanti nggak dialas pakai apa biar nggak licin gitu nggak? Sebetulnya kebanyakan unit kita sudah dialas, Pak, ya. Udah ada yang pakai papan, Apaan ya? bahkan pakai ban. Saya rasa itu sudah tindakan yang sangat bagus. Tapi ketika nanti seandainya mungkin mobil Bapak atau katakanlah alasnya lepas, Ya. jadi nggak usah, kita harus ringan tangan, carilah entah apa, karena agar besi tidak ketemu besi. Iya. Sebenarnya apa aja sih bisa ya, entah Kayak karet, entah ban luar bekas, bisa. Sifatnya agar dia kesat, nggak mudah geser kan iya. gitu. Nah, dibantu dengan sistem pengikatan kargo yang benar. Jadi itu satu pertanyaan, dan begitulah yang terus kami harapkan. Jangan malu bertanya, kami pun tidak akan bosan dan tidak akan lelah memberikan masukan sepanjang itu sifatnya untuk kebaikan bersama. Karena saya pun tidak berharap, bahkan kalau bisa jangan sampai Pak Haris ini selama kita menjadi mitra ini harus pulang dengan
luka bahkan atau cacat. Jangan. Utamakan keselamatan. Betul. Jadikan safety, keselamatan adalah target dasar dalam hidup. Jadi jangan pernah lalai. Begitu juga saat kita berkendara. Contohnya Pak, ini saya nggak istilahnya. Mari kita berbagi ilmu kan gini. Iya. Ketika kita akan mendahului mobil, ini ada 4 poin yang perlu kita perhatikan. Pertama, apa alasannya sehingga dia harus kita dahului? Apakah mungkin dia terlalu pelan? Karena dia muatan berat, kita pasang saja Katakanlah terlalu pelan. Itu alasan pertama. Yang kedua, yang perlu kita perhatikan saat mendahului kendaraan di depan kita, perhatikan tempatnya. Pasca tempatnya, jangan nanti ketika Bapak mulai manuver mendahului, nggak tahu tiba-tiba di depan sudah ada tikungan. Ada lawang. Yang ketiga, saat maksudnya? Contohnya kita akan mendahului, sementara dari arah depan sudah muncul mobil. Kira-kira ketika kita mulai manuver akan mendahului, masih dapat nggak kira-kira? Jangan nanti yang kita dahului nggak dapat, yang depan udah kadung datang. Jadi fatality. Baru yang terakhir, mampu. Mampu ini terbagi dua, Pak. Mampukah kendaraan kita mendahului yang akan kita potong? Itu satu. Yang kedua, mampukah kita selaku seorang driver mendahului? Jangan nanti ketika kita mendahului gini kita gugup. Ragu. Kita gugup, lantas kita yang jatuh beram dan jatuh. Jadi itulah poin-poin yang perlu kita ketahui dan jangan malu untuk belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, seandainya ada tikungan di depan, Bapak tahu ada berapa kandungan bahaya dalam tikungan ini? Jadi ini saya berbagi Pak ya, saya berbagi. Yang saya tahu, kandungan bahaya yang ada di tikungan itu adalah 2. Pertama namanya blind spot. Apa itu blind spot? Pandangan terhalang. Kita nggak tahu dari depan sana ada mobil atau enggak. Itu yang pertama. Yang kedua namanya daya sentrifugal atau gaya gravitasi bumi. Ketika kita menikung, tentu mobil kita akan oleng. Kenapa itu oleng? Itu yang namanya daya sentrifugal. Semakin cepat kita di tikungan, daya sentrifugalnya pun akan semakin besar. Yang mana ini bisa saja membuat kita jadi hilang keseimbangan sehingga terbalik. Jadi bagaimana sifat kita ketika akan memasuki tikungan? Prinsipnya ada 2. Perlambat masuk, percepat keluar. Artinya ketika mau memasuki tikungan, angkat gas, bila penting turunkan gigi, setelah aman pacu lagi biar cepat kita keluar dari rongga bahaya, karena tikungan itu adalah rongga bahaya. Jadi poin-poin seperti itu yang kami harapkan feedbacknya dari Pak Aris. Itu baru segelintir kecil Pak ya. Poin-poin bahaya contohnya banyak lagi, karena lingkungan kerja kita ini sangat syarat potensi bahaya, sangat syarat. Di antaranya mungkin ketika kita mengemudi, HP kita berdering, cukup kita tengok, cukup. Apa haruskah kita angkat telepon itu? Kalau memang harus kita angkat, nggak ada salahnya kita berhenti sejenak, pasang lampu hajat. Tapi kalau seandainya hanya teman, mungkin kan bisa kita abaikan. Ketika saat udah memungkinkan kita angkat telepon di jalan lurus, baru kita angkat dan bicara seperlunya aja. Atau bila penting mungkin pasang headset. Tapi headset pun saya rasa nggak dibenarkan ya. Karena apa? Dengan kita tutup telinga kita dengan headset, orang yang membeli aba-aba dari belakang tidak akan terdengar dengan maksimal gitu. Contohnya seperti ini. Kebetulan di depan kita ini ada safe loader yang sekarang membuat bulldozer. Bapak bisa lihat sendiri apa potensi bahayanya. Dia overload, kelebihan fisik ke kiri dan ke kanan. Jadi begitulah cikal bakal pekerjaan kita. Sangat-sangat rentan resikonya. Jadi kita perlu ekstra. Alat berat ini ringan tapi bahaya Pak, tinggi ya kan. Betul. Ya kadang ada juga yang berat, ada juga yang ringan, tapi bahayanya sama saja, sangat tinggi. Sangat tinggi bahaya. Karena dia itu licin ya. Jadi begitu juga kita akan menjalani jalanan yang turunan dan tanjakan.
kita jangan pernah percaya dengan kinerja rem sepenuhnya. Jangan pernah percaya. Jadi dengan bagaimana? Tetap kita harus waspada dengan menurunkan rangkaian gigi mungkin, dibantu mungkin dengan oleh exhaust brake kalau unit kita dilengkapi dengan exhaust brake. Sistem pengereman kita pun nggak boleh kejut-kejut, yang mana akan bisa saja menimbulkan fungsi rem akan tidak maksimal. Jadi seharusnya bagaimana? Alangkah baiknya kita rem aja dari bawah, ambil amannya aja. Nah, tengok seperti bapak ini, cukup pelan. Iya. Padahal dia ringan ya kan? Iya. Ini berat apa ringan ya? Dibilang ringan, ya enggak juga. Dibilang berat juga, masih wajar untuk diangkat mobil tersebut. Tapi Iya. ini sangat goyang. Tapi Goyang, ya? Itu kan nggak dialas ya kan, Bu? ya, ini akan lebih berlipat resikonya. Kalau yang nggak dialas kayak gini. Betul, karena dia besi ke besi. Ya, besi ke besi. Kalau bisa jangan sampai nempel serapat ini untuk ambil amannya. Biarkan dulu dia lewat. Ya. Karena ketika nanti dia gagal pengoperasian di tanjakan, kita akan jadi ganjalnya gitu. Jadi kita ambil amannya aja. Atau intip kira-kira ada kesempatan bagus, potongkan aja, selesai. Iya. Berarti risikonya tinggi kalau mau. Sangat tinggi. Sangat tinggi. Jadi seandainya kita mungkin bisa melatih kesabaran, ini pun sangat diperlukan Pak Aris, yang melatih kesabaran ini. Iya. Jangan kita gampang terpancing emosi ketika mengemudi. Kadang memang banyak sifat orang itu yang katakanlah ugal-ugalan. Iya. Jadi kita nggak usah terpancing. Karena apa? Karena kita harus menyadari, saya adalah driver yang defensif. Bapak tahu apa artinya defensif itu? Apa Pak? Defensive driving adalah mengemudi dengan selamat. Itu defensive driving. Tapi driver yang defensif, driver yang selalu siap siaga mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi. Jadilah seorang driver seperti ini. Contohnya seperti ini, turunan, Iya. tapi tikungan. Bagaimana seandainya mobil kecil tiba-tiba maksa motong? Nah, itu saya harap, kalau kita seorang driver yang defensif, kita sudah harus ada antisipasi. Siapa tahu terjadi hal seperti yang kita harapkan tadi, kita pun nggak kelabakan. Jadi kita harus bagaimana Pak? Nggak ada salahnya. Kita angkat gas, kita beri jarak. Jadi ketika kosong dan memungkinkan, baru kita laju. Jangan nanti kita pacu tanpa kita tahu, karena itu kan blind spot zonanya. Iya. Nggak nampak tuh. Hmm. Nah, jadi jangan pernah main-main terhadap jalan yang nggak nampak. Resikonya sangat tinggi. Oke, jadi saya rasa itu aja Pak Aris. Sedikit banyak mungkin yang bisa saya jelaskan. Saya berharap itu bisa menjadi panduan Pak Haris. Dan saya pun berharap semoga Pak Haris bisa menjalankan seperti yang saya haturkan, agar Pak Haris selalu dalam keadaan selamat menyelesaikan misi trip. Oke, terima kasih Pak Haris ya. Oke, ya, Terima kasih. sama Bu.